Terimalah salam hangat kami dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, marilah kita sejenak mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemeliharaanmu sepanjang hari ini. Dan sebelum kami beristirahat malam, kami mau mendengar firman-Mu, ya Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, menguduskan kami, sehingga kami layak mendengar firman-Mu, dan kami juga dikuatkan untuk melakukan kehendak-Mu. Terpuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 19. Dan yang menjadi pembimbing renungan adalah dari ayat 14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ketika kita mengenakan, memakai, menempati, mengendarai sesuatu milik kita yang baru, pasti ada suatu gerak hati, suasana yang baru oleh milik kita yang baru itu. Tepatnya ada rasa senang dalam hati kita. Biasanya suasana yang baru atau rasa senang itu akan mendorong sesuatu manifestasi tertentu yang baik. Entah itu semangat berkarya, beraktivitas, atau setidaknya akan ada tampak di wajah yang berbinar atau senyum yang sumringah. Benar kan? Benar. Sesuatu yang baru akan mengubah penampilan, bahkan menjadi gaya hidup. Gaya hidup yang bisa menjadi karakter yang baru dalam diri seseorang. Demikian juga halnya dengan kehidupan setiap orang yang telah dibaharui oleh Tuhan. Harus berubah karakternya menjadi baru di dalam Tuhan. Dari sekian tanda perubahan hidup orang berdosa dengan orang yang telah diampuni dan yang diselamatkan oleh Tuhan, salah satu adalah kegirangan hati dan kerelaan untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu satu pertanda yang nyata. Saya ulang, kegirangan hati dan kerelaan melakukan kehendak Tuhan. Dia akan terdorong melakukan kehendak Tuhan dalam sukacita. Dan ingat, segala yang dilakukan dengan senang hati, walaupun berat, tidak akan menjadi beban. Berat tapi tidak akan menjadi beban. Bukan terpaksa, melainkan dengan kerelaan hati semata. Sebab tadinya dia akan mengalami hukuman berat, bahkan sampai kematian kekal karena keberdosaannya. Tetapi setelah diampuni, setelah dibaharui oleh Tuhan, dia akan tetap berada bersama dengan Tuhan. Dan bukan sekadar bersama saja, melainkan juga akan menerima kehidupan kekal. Hal seperti itulah yang dimohonkan Daud, seorang raja besar dalam perjalanan sejarah umat Tuhan. Dia terlanjur berdosa, berhubungan terlarang dengan Betseba, istri pahlawan perangnya Uria, yang setia kepada tugasnya. Daud merancang beberapa upaya untuk menutupi dosa atau kesalahannya, hingga merancang kematian Uria di medan perang.
agar bisa memperistri Batseba. Hingga di sini dia berhasil. Artinya tidak banyak orang yang tahu menurut perkiraannya. Sebab Uria tewas dalam peperangan, kelihatan biasa saja sebagai korban perang. Lalu dia tanda petik aman menikahi Batseba. Akan tetapi ternyata tak dinyana suruhan Tuhan datang, yaitu Nabi Nathan menyampaikan amarah Tuhan dan hukuman yang akan dikenakan kepadanya atas semua rencana jahatnya itu. Syukur dia terus sadar dan memohon ampun kepada Tuhan. Dia berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Atas segala permohonannya untuk dibangkitkan, dipulihkan dari segala kejahatannya, berpuncak dia katakan, bangkitkanlah kembali padaku kegerangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Dia tidak sekadar diselamatkan, melainkan ada kegerangan di dalam hatinya. Tidak cukup hanya girang di dalam hati semata, tetapi dia juga ingin dilengkapi dengan roh yang rela. Rohnya sendiri menjadi rela untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalamnya terkandung ketaatan kepada Tuhan. Sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah kebaikan Tuhan. Mereka yang mau menerima teguran atas kesalahannya dan mau berubah, lalu dipulihkan oleh Tuhan. Namun perlu ada tekad yang baik dari diri kita. Tidak sekadar bergirang hati, melainkan rela untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Sungguh Engkau tahu semuanya apa yang ada dalam hati diri kami masing-masing. Teguran-Mu kadang tidak kami duga, seperti yang dialami oleh Daud, berpikir bahwa semuanya beres aman, tetapi ternyata Engkau tahu. Dan saat seperti itu dia menyadari dirinya, mau mohon ampun, dan Engkau pulihkan. Dan atas itu dia girang hati dan ingin tetap rela melakukan kehendak-Mu. Teladan yang baik ini kiranya Tuhan tertanam dalam diri kami semua. Ingatkan kami Bapa dalam segala kekurangan pelanggaran kami, dan biarlah Roh-Mu senantiasa menguatkan kami untuk taat dan rela melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, lindungan-Mu malam ini kami beristirahat dengan baik, dan dalam kekuatan yang baru esok pagi kami segar kembali untuk boleh melakukan tugas-tugas kami. Kami doakan saudara-saudara kami yang kurang sehat, lindungi juga berkati mereka Tuhan. Terima kasih. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selamanya. Amin.